ke langkah keempat ya Bu. Di sini kita akan membahas tentang MPASI. Apa itu MPASI? Ya, betul, makanan pendamping ASI ya. Nah, di sini artinya selain diberikan ASI secara eksklusif, juga diberikan makanan tambahan ya ibu-ibu, atau makanan pendamping sesuai usia bayi atau balita tersebut. Nah, coba ibu-ibu yang kelompok bubur ceritakan hasil diskusinya ya, hasil obrolan tadi. Silahkan perwakilannya untuk menyampaikan. Ya, terima kasih untuk Ibu Windy yang telah menyampaikan mengenai hasil obrolan MPASI-nya. Untuk mengetahui jawaban dari Ibu Windy, apakah betul atau tidak, apakah sudah tepat atau masih ada yang harus dijelaskan, mari kita tonton ya Bu ya film yang 2.2. Nah, kita simak sama-sama ya tentang MPASI. Ayo ya Bu ya, kita nonton sama-sama. Satu, MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 2. Berikan MPASI dengan memberikan perhatian kepada frekuensi, jumlah, kepekatan, dan variasi sesuai tahapan usia. 3. Perihal kebersihan. Kebersihan yang baik penting untuk menghindari diare dan penyakit lain. Gunakan sendok dan cangkir bersih untuk memberikan makanan atau cairan pada anak. Simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang aman dan bersih. Cuci tangan ibu pakai sabun dan air bersih sebelum menyiapkan atau memberikan makan bayi, setelah ke toilet, dan setelah membersihkan kotoran bayi. Cuci tangan ibu dan bayi pakai sabun dan air bersih sebelum makan. 4. Taburkan taburia pada makanan anak 6 hingga 24 bulan sebagai tambahan gizi. Nah, sudah ditonton kan ibu-ibu filmnya? Gimana? Sudah jelas? Nah, apabila ibu-ibu sudah paham dengan film yang sudah tadi ibu-ibu tonton, nah saya akan bertanya ya. Coba siapa yang mau menjawab dari kelompok bubur dulu? Atau peserta lainnya boleh ya? Oh iya, silahkan Ibu Herlan. Jadi mulai umur berapa MPASI diberikan kepada anak? Ya, dari umur 6 bulan. Oke, betul. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan MPASI? Ya, terima kasih Ibu Robi. Lalu bagaimana menjaga kebersihan MPASI? Ya, boleh Ibu Dani. Iya, terima kasih juga jawabannya ya Bu. Nah, apabila ini filmnya sudah ditonton, mari kita lihat flip chart 2.2 ya. Nah, yang tadi saya bagikan, sudah ya Bu ya, ada? Nah, coba ya Bu ya, kita simak baik-baik, baca baik-baik. Di sini makanan pendamping ASI secara bertahap ya Bu ya, dimulai dari usia 6 bulan. Nah, di sini saya akan jelaskan. Umur 6 sampai 9 bulan bayi ya Bu ya harus diberikan makanan lumat. Apa itu
makanan lumat? Artinya makanan yang konsistensinya itu halus ya Bu ya. Seperti bubur tapi halus sekali. Nah, berikan 2 sampai 3 kali dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkuk ya. Nah, contoh makanan lumatnya bisa buah-buahan atau biskuit. Paham? Paham Ibu-ibu? Ya, selanjutnya usia atau umur 9 sampai 12 bulan berikan makanan yang lembek ya, atau yang dicincang, teksturnya sama ya, halus cuman masih agak bertekstur, tidak halus seperti makanan lumat. Nah, ini berikan 3 sampai 4 kali sehari dan makanan selingan yang dapat dipegang anak 1 sampai 2 kali sehari. Ya contohnya seperti biskuit bayi ya Bu ya, itu kan makanan yang bisa dipegang oleh bayi atau anak. Lalu berikan ya setengah hingga 3/4 mangkuk ya Bu ya perharinya. Nah, setelah itu umur 12 bulan ke atas, nah silahkan ibu-ibu bisa memberikan makanan keluarga. Apa itu artinya makanan keluarga? Jadi ibu-ibu boleh memberikan makanan apa yang ibu, bapak, atau kakak-kakaknya makan ya. Contohnya seperti makanan pada umumnya, bisa itu misalkan pepes ayam atau lain-lain, tapi tetap juga harus dijaga juga ya Bu ya, kecocokan gizi dan makanan, apa yang harus dimakan oleh anak balita dan apa yang dimakan oleh orang dewasa tentu masih ada perbedaan. Tetap ibu-ibu harus lebih selektif ya. Dapat dipahami Bu? Iya. Dan jangan lupa juga ya Bu ya, agar anak bertumbuh kembang aktif ya Bu ya, ajari anak makan sendiri, mulai dari pegang sendok ya, minum sendiri. Nah itu nantinya agar si anak itu tidak manja ya, sampai nantinya nggak harus disuapin terus. Nanti kan tumbuh kembang anak itu terlihat ya Bu ya. Lalu jangan lupa juga ya, perhatikan kebersihan makanan ya Bu. Jangan sampai asal makan atau ada makanan kotor si anak makan, itu kan bisa menyebabkan anak sakit juga ya. Nah, nanti pembahasan sudah beres ya untuk di langkah 4 ini. Nah, tetapi apabila ibu-ibu di sini ingin lebih tahu ya Bu ya, ingin mempelajari lebih lanjut mengenai MPASI, silahkan Ibu lihat di buku pintarnya, buku pintar kesehatan dan gizi halaman 41. Di situ dibahas ya Bu ya, ada tentang MPASI di anak 6 sampai 8 bulan ya, pemberian makanan pada bayinya seperti apa. Lalu pembuatan makanan MPASI di usia 9 sampai 11 bulan juga ada ya. Bentuk makanannya apa saja, berapa kali yang harus diberikan, ada pemberian atau cara pengolahan MPASI di usia 1 sampai 2 tahun juga ada ya Bu-ibu. Di situ kan sudah tertera. Nah, bahkan ada cara membuat misalkan bubur sumsum kacang hijau. Nah, di buku pintar ini sudah tersedia ya bahan-bahannya, lalu cara membuatnya seperti apa. Nah, di sini misalnya membuat nasi tim kacang merah. Ada ya Bu ya, di situ sangat lengkap. Juga di sini juga di buku pintar juga dibahas perkembangan dan stimulasi anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di situ juga dijelaskan ya kebutuhan gizi di usia anak tersebut itu apa saja. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri perkembangannya? Misalkan tumbuh geraknya seperti apa kalau yang sehat. Nah, ada ya Bu ya di buku pintar
boleh Ibu nanti dibaca lebih lanjutnya lagi. Di situ sangat jelas sekali ya Bu ya, sampai 6 tahun. Dari usia 1 sampai 6 tahun itu kan tumbuh kembangnya berbeda-beda ya. Nah, di situ Ibu pelajari. Nanti kan bisa tahu mana anak yang tumbuh atau berkembang secara sehat, ataupun misalkan maaf ya Bu ya, ada yang memang terlambat, tidak sesuai dengan usianya dalam berkembang gitu. Nah, ibu-ibu, untuk langkah 4 dicukupkan sekian dulu ya. Nanti silakan ke langkah selanjutnya untuk dipahami. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.